Teman-teman sekalian, hari ini bersama Andi dari Rewet Diponegoro. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang prinsipal dari Rewet. Dia bertanya pada saya, apa strategi saya di dalam menghadapi situasi corona tersebut. Saya waktu itu belum bisa menjawab. Terus kemudian saya berpikir, iya ya, bagaimana menghadapi situasi corona tersebut? Bagaimana saya bisa menjalankan bisnis saya sehingga tetap bisa mendapatkan omset dan hasil. Nah, satu yang terpenting, yang pertama menurut saya adalah mindset. Saya belajar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu untuk selalu exercise pikiran saya. Saya ingat pada waktu 15 tahun lalu, pada waktu pertama kali saya mendirikan Rewet Diponegoro ini, selalu pada saat mendekati libur lebaran, yaitu kira-kira di bulan puasa, saya selalu berpikir, masa-masa puasa, masa-masa lebaran adalah masa-masa yang sepi. Jadi saya berpikir, wah mana ada sih banyak transaksi. Nah, jadi apa yang saya lakukan pada waktu itu? Saya cenderung santai. Saya cenderung bahwa bulan-bulan itu bulan-bulan yang susah untuk mendapatkan omset. Dan alhasil apa yang terjadi? Hasilnya sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Selalu pada waktu bulan mendekati lebaran, bisnis saya selalu kurang baik. Nah, dari situ saya berpikir, apa yang kita pikir itu yang bakal terjadi. Nah, di masa-masa sulit ini, dalam 10 tahun terakhir, saya rasa masa-masa corona ini masa yang menurut saya cukup dan paling challenging. Tapi saya berusaha melatih otak saya untuk selalu berpikir, gimana cara mendapatkan omset di masa sesulit seperti ini sekalipun. Nah, jadi saya terus melatih otak saya. Nah itu, jadi saya melatih bahwa otak saya jangan sampai berpikir bahwa saya tidak bisa mendapatkan omset di masa-masa sekarang. Itu yang menurut saya terpenting. Jadi begitu kita berpikir susah di masa sekarang dan kita akhirnya tidak melakukan aktivitas apapun, bahkan cenderung mengurangi atau tidak melakukan sama sekali, itu bahaya. Nah, jadi seminggu terakhir ini saya kumpulkan staf kantor saya. Saya bicara dengan mereka dari hati ke hati. Saya bilang, ini masa yang sulit. Kita harus bisa melewati masa-masa tersebut. Saya minta kerjasama dari mereka semua. Bagaimana di masa sekarang? Justru saya minta mereka untuk meningkatkan aktivitas, meningkatkan produktivitas, meningkatkan promosi. Jadi di masa-masa sekarang ini justru hal-hal yang istilahnya bisa mendatangkan respon, bisa mendatangkan lead, itu saya tingkatkan dengan signifikan. Karena saya percaya, walaupun di masa sesulit ini sekalipun, masih ada orang yang masih cari properti. Nah, jadi saya berpikir, dikala yang lain mungkin menurunkan aktivitas, saya justru akan menaikkan aktivitas promosi saya. Oke, jadi sekali lagi, penting bagi kita semua untuk melatih pikiran kita, otak kita. Kita harus selalu senantiasa berpikir bahwa transaksi di masa-masa ini pun masih memungkinkan. Kita berpikir, kita evaluasi lagi,
apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang masih kita bisa tingkatkan di masa-masa sekarang. Satu hal yang teman-teman harus yakin, bahwa di masa sesulit apapun, masih ada orang-orang yang butuh atau mencari profit.